Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, izinkan saya mengingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda masing-masing. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang analisa fundamental perusahaan, sehingga kita semua bisa menjadi investor yang lebih cerdas dan bijak. Hari ini, kita akan membahas secara mendalam PT Transpower Marine Tbk atau yang memiliki kode saham TPMA di Bursa Efek Indonesia. Kita akan membedah profil bisnis, kinerja keuangan, rasio-rasio penting, hingga valuasi sahamnya. Jadi siapkan kopi atau teh dan mari kita mulai. Company background. Pertama, kita lihat dulu profil perusahaan ini. PT Transpower Marine Tbk adalah perusahaan berbasis di Indonesia yang bergerak di bidang jasa transportasi angkutan barang curah. Perusahaan ini memiliki dan mengoperasikan berbagai jenis kapal seperti kapal tunda, tongkang, dan tongkang crane. Komoditas utama yang diangkut meliputi batu bara, kepingan kayu, dan perangkat latari kiln sponge dan komoditas bulk lainnya. Perusahaan menyediakan 3 jenis jasa utama. 1. Transshipment, pemindahan muatan dari kapal ke kapal di tengah laut. 2. Angkutan antar pulau, pengiriman barang antar wilayah di Indonesia. 3. Angkutan luar negeri, ekspor atau rute internasional. Jaringan operasionalnya luas dengan kantor perwakilan di Banjarmasin, Tarakan, Cilacap, Kumai, dan Cilegon. Hal ini memberi keunggulan geografis karena berada dekat dengan pelabuhan dan sumber komoditas. Selain itu, TPMA memiliki anak usaha yang mendukung bisnis inti, yaitu PT Bahtera Energi Samudra Tuah, bergerak di jasa pengangkutan laut, berdiri sejak 2011 dengan kepemilikan 65%, total aset US dollar 103,4 juta. Dan PT Transocean Permata juga bergerak di jasa pengangkutan laut, berdiri 2024 dengan kepemilikan 51%, total aset US dollar 13,98 juta. Kinerja keuangan, income statement. Kita masuk ke laporan laba rugi terbaru, data TTM. Pendapatan 1,838 triliun rupiah. Laba kotor 638 miliar rupiah. EBITDA 902 miliar rupiah. Laba bersih 387 miliar rupiah. Kalau kita hitung gross profit margin, nilainya 28,93%, artinya dari setiap 100 rupiah pendapatan, sekitar 28,9 rupiah adalah laba kotor. Ini cukup sehat untuk bisnis pelayaran curah yang biasanya marginnya tipis. Operating profit margin tercatat 22,23%, menandakan efisiensi operasional cukup baik. Net profit margin sebesar 13,50%, berarti setiap 100 rupiah penjualan menghasilkan laba bersih 13,5 rupiah. Namun yang harus dicatat adalah pertumbuhan tahunan. Revenue year over year minus 34,38%. Gross profit year over year minus 38,67%. Dan net income year over year minus 23,16%. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan penurunan tarif angkut atau volume muatan yang sering dipengaruhi harga batu bara dan permintaan global. Neraca keuangan. Total aset perusahaan mencapai 4,03 triliun rupiah, sedangkan total liabilitas 1,73 triliun rupiah. Artinya debt to asset ratio hanya sekitar 0,43, cukup aman. Total ekuitas sebesar 2,298 triliun rupiah dengan debt to equity ratio 0,66, perusahaan masih dalam kategori konservatif soal utang. Dari total utang 1,525 triliun rupiah, mayoritas adalah long term debt sebesar 1,22 triliun rupiah, sedangkan utang jangka pendek 304 miliar rupiah. Cash per kuartal ada 249 miliar rupiah, tetapi net debt masih 1,275 triliun rupiah. Artinya utang bersihnya masih cukup tinggi, tetapi manageable. Current ratio 1,34 dan quick ratio 1,28 menandakan likuiditas aman. Arus kas.
Cash flow dari operasi selama TTM 648 miliar rupiah, positif dan cukup kuat. Namun arus kas dari investasi negatif 1,44 triliun rupiah, yang sebagian besar digunakan untuk capital expenditure sebesar 980 miliar rupiah. Ini kemungkinan untuk pembelian kapal baru atau perawatan besar. Cash flow dari pendanaan positif 717 miliar rupiah, artinya ada tambahan modal atau pinjaman untuk mendukung ekspansi. Sayangnya, free cash flow negatif 332 miliar rupiah, yang berarti perusahaan belum menghasilkan kas bebas karena belanja modal tinggi. Ini wajar pada fase ekspansi, tetapi harus diawasi agar tidak membebani keuangan jangka panjang. Profitabilitas dan efisiensi. ROE 96%, bagus, di atas rata-rata sektor pelayaran. ROE 16,85%, cukup tinggi menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan return yang baik dari modal pemegang saham. ROCE 13,80% dan ROIC sama dengan 12,28%, menandakan penggunaan modal efektif. Interest coverage 6,8%, perusahaan mampu membayar bunga utang lebih dari 5 kali laba operasionalnya. Dari sisi operasional, Days Selling Outstanding 64 hari, Days Inventory 8 hari cukup cepat berputar, Days Payables Outstanding 29 hari, Cash Conversion Cycle 43 hari, artinya butuh sekitar 1,5 bulan untuk mengubah piutang dan persediaan menjadi kas. Dividen. TPMA termasuk rajin membagikan dividen. Tahun 2024 dividen per saham Rp80 dengan yield 13,68%. Payout ratio 85,94%, berarti hampir seluruh laba dibagikan ke pemegang saham. Namun, yield tinggi biasanya ada konsekuensi. Bisa jadi pertumbuhan bisnis melambat atau harga saham sedang tertekan. Valuasi saham. Beberapa rasio valuasi penting. PER TTM 5,30 berarti di bawah median, IHSG 8,54 berarti undervalue secara relatif. PBV 0,89, harga saham di bawah nilai buku. EV dibanding EBITDA 3,69 relatif murah, apalagi untuk sektor dengan aset berat seperti pelayaran. Earning yield 18,78%, tinggi, menarik untuk investor value. Namun PYE ratio negatif menandakan pertumbuhan laba sedang menurun. Risiko dan prospek. Risikonya, penurunan permintaan batu bara global akan langsung mempengaruhi pendapatan. Volatilitas harga bahan bakar kapal, tingginya belanja modal membuat free cash flow negatif. Prospeknya, diversifikasi rute dan komoditas bisa mengurangi risiko ketergantungan pada batu bara. Ekspansi armada kapal berpotensi meningkatkan kapasitas angkut di masa depan. Nilai valuasi yang murah bisa menjadi daya tarik bagi investor jangka panjang. PT Transpower Marine Tbk saat ini berada di posisi yang fundamental cukup sehat, valuasi murah, profitabilitas tinggi dan rajin bagi dividen. Namun ada tanda penurunan pertumbuhan pendapatan yang perlu diawasi. Jika manajemen berhasil memanfaatkan ekspansi armada untuk meningkatkan muatan dan diversifikasi komoditas, TPMA punya potensi bangkit dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi beli atau jual, tapi analisa yang bisa membantu teman-teman membuat keputusan investasi yang lebih matang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video analisa fundamental berikutnya.